Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nah ini kita lanjutin dari pertemuan yang sebelumnya. Kan di pertemuan sebelumnya kita udah bikin data warehouse-nya ya. Kita bikin sederhana data warehouse-nya. Nah, pastikan setelah kita bikin data warehouse itu, yang jadi harapan manajemen adalah data itu ditampilkan sebagus mungkin supaya lebih mudah dibaca oleh user ya, karena kan dia tidak mungkin user itu atau manajerial itu, pihak manajerial atau manajemen melihat dari sisi raw data dari SQL servernya ya, karena kan itu masih bagian teknis banget nih. Nah, di pertemuan ini kita lanjutin dari yang pertemuan sebelumnya, kita bakal bahas bagaimana sih cara visualisasi datanya. Jadi setelah kita susun data warehouse-nya, data BI-nya, sekarang kita visualisasi itu. Oke, nah ini adalah sebagian besar BI reporting tools yang sering dipakai gitu. Ada yang berbayar, ada yang versi gratisannya juga. Jadi di sini ada contohnya, ada Power BI punyanya Microsoft, terus ada Tableau, ada ClickView juga, terus ada Report Server dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita bakal coba pakai Power BI ya. Jadi biasanya Windows, Tableau juga, ClickView juga. Nah, ini masing-masing ini punya versi berbayar dan versi gratisan. Nah, jadi masing-masing versi pasti ada limitasinya kalau kita ngomongin gratisan, tapi di sini kita bakal coba pakai Power BI yang menurut saya, sepengetahuan saya saat selama ini, relatif lebih mudah dibanding yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lebih expert di Tableau atau Qlik dan sebagainya, mereka bisa bilang opsi selain Power BI bisa lebih mudah. Begitu ya. Nanti tapi kalian coba download-nya untuk yang Power BI ya, karena nanti di sini kita prakteknya pakai Power BI. Oke, nah di sini sebenarnya sebelum kita nentuin kita mau pakai tools apa untuk visualisasinya, ya kita harus perhatikan beberapa hal dulu. Yang pertama, ya berarti data warehouse kita dibangun dengan database apa. Itu juga harus kita perhatikan. Karena gini, ketika reporting tools-nya tidak support database itu kan akan jadi masalah tuh ya. Nah, terus mekanisme koneksi yang kita gunakan, apakah kita direct access ke database-nya, ataukah nanti ada import data gitu. Koneksinya seperti apa, apakah via IP atau pakai ODBC, DSN, dan sebagainya. Terus tadi yang seperti saya bilang, akses datanya direct access atau import data. Karena ada dua tuh, kalau misalnya direct access, si reporting tools-nya langsung akses ke database-nya. Jadi dia nggak nyimpen di tools-nya. Dia langsung direct access, ditarik, jadi begitu dia butuh, dia tarik, otomatis beban ke server bisa lebih berat. Atau dia pakai sistem import data. Jadi dia tarik dulu datanya dari database, disimpan temporary di tools-nya, ketika nanti butuh refresh, baru dia tarik ulang lagi. Nah, terus metode refresh di tools ini seperti apa? Karena kan kita harus pikirin juga tuh ya, karena kan ini nanti bakal didistribusiin ke manajemen ke atas atau manajerial ke atas gitu. Jadi mekanisme refresh di Power BI-nya ini harus diperhatikan juga nih. Kayak gitu. Jadi apakah dia auto synchronize setiap beberapa menit sekali, ataukah dia by schedule, atau dia manual. Jadi ketika butuh data refresh ya berarti dia harus dijalanin dulu triggernya untuk nge-refresh datanya, baru nanti dia nge-refresh datanya. Gitu. Saya tutupin dulu deh. Nah, terus setelah kita tahu cara refresh-nya, kita harus tahu juga bagaimana cara kita distribusi reporting atau dashboard itu ke masing-masing user tuh. Kan kita buat dulu tuh visualisasinya. Nah, setelah kita buat, bagaimana cara kita distribusinya? Apakah via web, ataukah via mobile, atau bahkan dalam aplikasi desktop, kayak gitu. Nah, setelah kita pikirin distribusinya, kita harus tentuin juga hak aksesnya. Siapa aja yang boleh akses reporting itu, siapa aja yang boleh akses dashboard itu. Karena kan ini terkait data ya, kembali lagi ya. Nah, terus yang terakhir pasti ya otomatis infrastruktur juga harus mendukung. Karena kan pasti ini melibatkan jaringan, server ya. Kenapa? Karena kan database-nya ada di server yang berbeda mungkin. Jadi otomatis secara server apakah kuat, terus secara network apakah itu kuat atau tidak gitu ya. Seperti itu. Oke, dari sisi hal-hal yang harus diperhatikan ini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Masih bisa dilanjut dulu kali, Pak.
Oke ya, masih normal ya untuk penjelasannya. Jadi Iya, ini sekali lagi sebagian besar hal-hal yang harus kalian perhatikan nih kalau kalian mau visualisasi dalam bentuk visual yang lebih baik dengan menggunakan tools-tools tertentu. Oke, nah di sini kita masuk ke aplikasinya. Jadi kurang lebih kalau nanti kita pakai Power BI ya, tampilan utamanya yang sebelah sini. Jadi dia nyediain tutorialnya di sini gitu ya. Jadi tutorialnya ada apa aja di sini. Terus di sini ada data. Kalau kalian klik get data di sini, nanti dia munculin opsi-opsi apa aja yang disupport sama si Power BI. Jadi si Power BI ini sumber datanya bisa dari Excel, dari CSV, XML, JSON, dan sebagainya gitu ya. Jadi dia sumbernya banyak nih datanya. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan kalian, karena semakin banyak sumber datanya, semakin bagus tuh buat kalian. Karena kan bisa jadi mungkin kemarin kita bikin data warehouse-nya di Excel, di SQL Server. Ternyata dari database itu perlu data dari Excel manual. Nah, di mana Excel manual ini tidak ada di database kita tuh. Nah, kita bisa langsung nanti relasiin itu di dalam Power BI-nya. Jadi kita import Excel-nya juga, kita import isi SQL Server-nya juga, kayak gitu. Nah, ini kurang lebih tampilannya nanti kita bisa atur grafiknya mau pie chart, donut chart, terus misalnya box seperti ini, bahkan table, matrix, kayak pivot table, kita juga bisa kayak gitu. Nah, terus dia juga bisa di sini. Jadi kita bisa mengakses Power BI itu dari web, gitu. Jadi setelah kita bikin di desktop, kita bisa publish itu di web, sehingga kita bisa akses itu dari mobile, misalnya seperti itu. Nah, terus enaknya lagi, kalau kita pakai tools seperti ini, si tools itu biasanya ngasih fitur untuk otomatis ngasih insight, kayak gitu. Jadi contohnya nih, kalian punya data penjualan. Nah, nanti si tools itu bakal ngasih suggestion. Jadi ketika kita punya data itu dipublish ke BI Tools ini, dia ngasih suggestion nih, kita mau ngelihat apa berdasarkan suggestionnya itu. Nah, ini default dari toolsnya masing-masing tuh. Gitu. Jadi dia kasih suggest kita mau lihat apa, sales. Jadi tinggal kita klik, nanti dia yang query-in sendiri. Kita nggak perlu query manual, selama datanya ada di toolsnya, dia otomatis nanti ditampilin sama dia. Gitu. Jadi toolsnya sebenarnya udah enak banget. Nah, terus ini tampilan dari mobile-nya nih. Jadi selain kita tadi bisa dari web gitu ya, tools ini juga bisa visualisasi dari sisi mobile-nya. Jadi kalian download aplikasinya di Play Store maupun Apple Store, nanti tinggal login dengan akun yang sama, kalian bisa mengakses secara real-time datanya. Gitu. Tergantung dari mekanisme tadi tuh. Nah, jadi tools-nya ini sebenarnya udah enak banget. Dan sekali lagi di tools ini, kalaupun kalian ngoding itu lebih ke arah kayak main Excel biasa. Jadi kalau ada rumus-rumus yang harus kalian masukin di sini, paling ya rumus Excel gitu, kayak if, terus ada sum if, segala macam. Jadi benar-benar tools ini mempermudah kalian. Sisanya tinggal drag and drop. Nah, kenapa di sini sampai ke mobile dan web tadi? Kembali lagi ya, tujuannya si BI ini kan untuk ditampilkan ke masing-masing user tuh. Dimana pasti kan kalau kita ngomongin orang-orang manajerial, itu adalah orang-orang yang mobilitasnya tinggi gitu. Sebagian besar mereka pasti lebih sering lihat handphonenya. Makanya di sini kita perlu nih publikasi si reporting sama dashboard ini dalam bentuk mobile nih. Jadi dia buka dari handphonenya, dia tinggal login, dia bisa ngelihat, oh data BI saya itu seperti ini. Jadi dia bisa analisa dari mobile-nya dia. Begitu. Oke, dari sekilasnya dulu nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi kita tulisnya pakai Power BI ya. Apa masih cukup jelas? Karena masih screenshot aja ya. Masih cukup jelas sepertinya, Pak. Oke ya, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya aja. Jadi ini secara tadi saya ulangi lagi sekilas dari tampilan si Power BI ya. Jadi nanti kalian bisa download, ini ada linknya yang paling atas di sini. Nah di sini, ini tinggal kalian klik aja, nanti kalian download, tinggal disesuaikan dengan operating system kalian. Windows-nya 64 bit atau 32 bit gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa bukan pengguna Windows, bisa masuk ke webnya. Jadi kalian bisa bikin dashboard dari webnya langsung juga, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya. Bentar, saya tutup dulu sharingnya.
Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, tadi seperti yang saya bilang. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, sisi Power BI-nya. Ini ada contoh yang udah saya buat tadi, tapi di sini kita bakal dari ulang aja, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini, ini adalah tampilan awalnya. Kalau kalian mau belajar, dia langsung ngasih link ke tutorialnya, yang saya bilang tadi nih. Dan jangan lupa untuk login kalau memang kalian sudah punya akun. Nah, di sini akunnya gratis ya, jadi kalian bisa daftar untuk versi gratisnya. Limitasinya hanya kalau untuk gratisan kalian hanya bisa lihat itu untuk diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian publish, misalnya katakanlah kalian punya manajer, manajernya mau melihat laporan yang kalian buat, dengan versi gratisnya itu nggak bisa. Manajernya harus login dengan akun kalian juga, gitu. Tapi ketika kalian pakai yang versi berbayar, bikin reportingnya atau dashboardnya di akun kalian, kalian bisa publish itu ke akun yang lainnya, kayak gitu. Nah ini saya klik dulu dari sisi datanya misal, gitu ya, di sini. Nanti dia bakal kasih opsi pilihan dari data source-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia banyak banget nih opsi dari masing-masing koneksi database-nya nih. Jadi udah banyak banget di sini yang disupport sama dia. Nah, makanya tadi di awal saya bilang database yang dipakai apa, metode koneksinya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, karena yang sebelumnya data warehouse-nya kita buat pakai SQL Server, berarti kita nanti pilihnya adalah database-nya SQL Server nih. Kayak gitu. Jadi kita connect dulu di sini. Nah, nanti dia buka tuh. Nah, dia nanya, data warehouse-nya itu ada di server mana. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya servernya berbeda, ya kalian tinggal isi instance name-nya atau dari IP dari si servernya. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita tahu servernya atau instance name-nya, kita bisa langsung koneksi ke database-nya? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah kita bisa langsung koneksi atau tidak? Kalau misalnya kita hanya tahu instance atau IP dari si servernya. Kayaknya tidak, Pak. Harus ada permisinya dulu kali ya, Pak? Oke. Ada permission-nya. Oke, yang lain ada jawaban lagi nggak? Selain permission. Nggak ada. Butuh kayak SQL connector gitu nggak sih, Pak? Ya, SQL connector juga bisa. Permission juga tadi masuk, SQL connector juga bisa. Terus ada lagi nggak jawaban lain? Selama ini kalian kalau pakai database lebih sering langsung koneksi ke itu ya, pakai username sama password ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian mau koneksi ke database itu mekanisme banyak ya, terutama ke SQL Server. Jadi kalian bisa bikin ODBC dulu, cuma tetap lagi kembali ODBC syaratnya harus ada username dan password juga. Tapi bedanya ketika kalian mengakses, kalian tidak perlu memasukkan username sama password-nya, karena dia sudah di-embed ke dalam ODBC-nya atau dalam bentuk DSN-nya. Ada juga yang langsung masuk ke Windows Authentication tuh, koneksinya. Jadi ketika kalian login ke Windows-nya dengan username tertentu, itu sudah didaftarkan di servernya. Nah, di sini kita bakal coba koneksiin pakai SQL Authentication. Nah, berarti ketika kita mau pakai SQL Authentication, kita harus pastikan kita punya user untuk koneksi ke SQL servernya. Nah, berarti kalian harus cek dulu nih. Kalian harus masuk ke data warehouse-nya kalian di sini. Ya. Terus kalian cek secara security di sini loginnya sudah ada belum tuh user yang mau kalian pakai untuk koneksi. Karena gini, data warehouse ini kan datanya banyak ya. Berarti kan kalian harus buat akun yang secara aksesnya harus kalian batasi. Apakah dia cuma read doang, ataukah dia cuma insert edit delete, dan sebagainya. Nah, karena ini untuk data warehouse, biasanya permission yang dikasih itu hanya read aja tuh. Ya berarti kalian harus bikin dulu user baru di sini. Kayak gitu. Misalnya katakanlah di sini ya data warehouse-nya adalah DB data warehouse. Ya berarti kalian harus bikin nih user yang aksesnya read ke dalam DB data warehouse ini.
Misalnya di sini tinggal kalian bikin baru aja, new login, berarti kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian tentukan pakai SQL Server Authentication. Di sini diisi aja username-nya, namanya apa, diisi password-nya, apakah dia mengikuti format yang distandarkan, misalnya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, atau objek yang lain, kayak gitu. Terus dia dikasih aksesnya ke mana, misalnya pada DB Data Warehouse, misalnya seperti itu ya. Terus roles-nya apa, apakah dia hanya DB Creator, Disadmin, atau sebagainya, kayak gitu. Terus mappingannya, kita cek lagi ke database yang mana, misalnya di sini diklik. Nah, di DB Data Warehouse dia sebagai apa? Misalnya DB Data Reader, kalau cuma buat baca doang. Jadi ini harus diperhatikan ya. Karena ketika kalian salah ngasih akses, bisa jadi yang tujuannya cuma buat baca data, ya dia jadi bisa manipulasi, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini tinggal kalian tentukan, nanti tinggal kalian oke. Nah, di sini karena saya sudah buat, saya pakai user yang ada aja. Di sini saya pakai user Power BI. Gitu. Nah, karena usernya sudah ada, berarti di sini saya isi dulu nih, nanti usernya ya. Nah, karena servernya saya sama dengan lokasi Power BI-nya, saya bisa pakai localhost ya. Tapi nanti ketika IP-nya beda, mungkin di sini bisa pakai nama servernya, misalnya server SQL, misalnya kayak gitu. Kalau nama servernya server SQL atau IP-nya misalnya 192, 168, 1 dan seterusnya. Ini tinggal disesuaikan dengan di mana lokasi server data warehouse-nya. Nah, di sini karena saya sama ya, saya pakai localhost. Nah, terus database-nya kemana nih? Gitu. Tadi kan nama database-nya itu adalah DB data warehouse ya. Berarti di sini DB. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, terus ini yang tadi yang saya bilang nih. Bagaimana cara kita narik datanya? Apakah kita modelnya import? Kalau import ini berarti kita download dulu datanya. Jadi seakan-akan si Power BI ini bakal nge-download data dari database-nya, terus disimpan di aplikasinya dia. Atau kalian direct query nih. Kalau direct query berarti setiap kalian butuh data, kalian bakal ngakses ke database-nya. Jadi contoh, sekarang saya butuh 100 data, berarti saya narik 100 data saat ini. Nanti 10 menit kemudian, saya butuh lagi 100 data. Saya tarik lagi tuh 100 data, padahal datanya sama. Jadi beban server lebih berat karena diakses terus. Nah, kalau kalian pakai import, misalnya saat ini saya butuh 100 data. Ditarik tuh sama dia datanya, ditaruh di lokalnya si Power BI. Kayak gitu. Nah, nanti 10 menit kemudian saya butuh 100 data, tapi datanya itu sama. Ya udah, saya nggak perlu tarik data lagi. Saya cukup pakai data 10 menit yang lalu. Kayak gitu. Nah, nanti ketika ada penambahan data, saya tinggal refresh aja. Nanti di sini ada tombol refresh nih. Nih, tombol refresh. Jadi ketika ada penambahan data, saya refresh aja. Nanti dia download ulang, disimpan lagi di lokalnya. Kayak gitu. Nah, atau kita mau spesifik nih di sini. Pakai query. Misalnya saya cuma mau narik satu table. Ya udah disebut aja. Select all from sales misalnya. Berarti ini saya ngambil table sales dari database ini. Kayak gitu. Kalau memang pakai query ya di sini. Kalau saya ini kosongin, dia bakal ambil semua table yang ada di sini. Tapi ketika query-nya saya isi di sini, berarti dia hanya akan ngambil satu table yang saya isi di sini. Kayak gitu. Jadi tergantung nih kita mau ambilnya seperti apa. Nah, ini saya kosongin dulu. Oke, sampai sini dulu deh. Penjelasan yang terkait, kita masih mau ngomong koneksi dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terus Pak, kan setiap cara pasti ada kekurangan. Itu kekurangan yang dari import apa Pak? Kekurangan dari import, pasti aplikasi kalian jadi lebih besar, karena datanya disimpan di lokal. Karena kan kalau kalian import nih, berarti kan kalian download dulu datanya tuh. Karena kan Power BI ini sebagai project ya. Jadi nanti kalian simpen tuh filenya. Misalnya contoh kayak gini. Di sini kan tadi saya sudah bikin filenya. Nah, Power BI ini. Nah, semakin banyak datanya, file ini akan semakin besar nih ukurannya. Kayak gitu. Karena kalian import pakainya. Jadi dia download dulu datanya, disimpan di dalam projectnya si Power BI ini. Kayak gitu. Nah, kalau direct dia nggak nyimpan, otomatis file ini jadi kecil, tapi kekurangannya adalah server jadi diakses terus.
Karena kan dia butuh data saat itu juga kan, tapi dia nggak nyimpen, otomatis dia select lagi, terus dia saat dia butuh dia select lagi, kayak gitu. Oke, ada lagi yang Tapi mau kalau yang ditanyakan? import itu nanti dia file-nya di override kan ya Pak ya? Iya, pasti ditimpa. Jadi ketika ada data yang sama, ketika kita refresh, dia bakal nge-refresh data yang sama itu. Jadi filenya akan bertambah sesuai dengan jumlah datanya aja. Tapi ketika datanya sama, yaitu ukurannya akan tetap sih. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi langkah di depan ini berpengaruh sama nanti ya beban ke server, bagaimana cara kalian ngedit kayak gitu. Jadi ada plus minusnya sih. Jadi ketika kalian pakai impor, berarti kan bebannya ada di laptop kalian masing-masing tuh. Karena laptop kalian harus meload data yang relatif besar ketika datanya besar. Kayak gitu. Tapi ketika kalian pakai direct, projectnya kecil, bebannya ke server dan network kalian. Karena kan kalian butuh network untuk narik datanya tuh. Jadi plus minus. Kalau import, bebannya di awal ditarik dulu, terus ditaruh di lokal. Tapi untuk kalian ngedit segala macam jadi lebih cepat karena kalian nggak perlu koneksi terus ke server. Tapi ketika kalian pakai direct, kalian harus terus koneksi ke servernya. Kayak gitu. Ya, sebelum kita lebih lanjut nih, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Atau sudah cukup jelas untuk masalah pemilihan kapan kalian pakai import, kapan kalian pakai direct query? Oke, sekarang saya tanya ya, gimana kalau misalnya data warehouse kita ada 2 database? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya database-nya ada 2 nih data warehouse-nya, dan itu dijadiin di satu project ini. Nah, menurut kalian gimana caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, gimana? Kalau misalnya database-nya lebih dari satu dan dia harus masuk ke dalam satu project yang sama nih di visualisasinya. Mungkin salah satunya pakai query kali ya, Pak. Yang dibutuhin dari database-nya apa aja gitu. Mungkin. Oke, kata Arya mungkin bisa pakai query yang satunya. Oke. Yang lain ada jawaban lagi nggak? Itu Ini emang bisa untuk bikin kan database database lagi. Duluan dah Mas ya. dulu Mas dulu. Ayo gantian, siapa yang mau duluan? Itu bisa apa namanya? Connect ke database lagi nggak pakai cara itu? Iya, yang bagian opsionalnya kan Pak, itu kan ada Ah. opsional, siapa tahu bisa select langsung berapa banyak database gitu. Atau servernya bisa ditambahin koma habis itu jadi server lain gitu Pak. Connect-nya. Oke, bisa aja. Jadi sebenarnya gini, ini kan tadi udah saya singgung tuh di awal. Misalnya katakanlah database kita database-nya pakai SQL Server, terus ternyata ada file Excel yang harus masuk ke sini. Ya, logikanya kita kembalikan ke mirip logikanya si aplikasi. Apakah memungkinkan satu aplikasi connect ke beberapa database? Mungkin kan ya. Nah, caranya gimana ya? Berarti masing-masing database itu dibuka koneksinya tuh. Nah, itu juga berlaku untuk si Power BI ini. Jadi contoh nih, ketika kita mau koneksi ke beberapa database, ya udah berarti kita buka dulu database-nya, koneksi ke database ini, misalnya seperti ini ya. Ini saya klik dulu, oke, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan dia udah bikin koneksi nih ke DB data warehouse ini kan. Nah, misalnya ada database lain nih, atau ada file lain yang mau dimasukkan ke project ini. Ya udah, berarti kalian tinggal masuk ke get data lagi nanti di sini.
pilih lagi mau koneksiin ke mana. Sebenarnya ya sesimpel itu aja. Jadi tinggal buka koneksi baru, nanti dia otomatis bakal dimunculin. Nah, di sini ini yang tadi ya lanjutannya. Jadi misalnya kita mau ambil apa nih dari DB Data Warehouse, misalnya table sales doang. Kita klik nih. Nah, dia kan ngasih tahu nih datanya itu ada ini loh gitu. Nah, ini kita bisa load atau kita bisa edit di sini. Nah, ini rumusnya kayak rumus Excel biasa nih, karena ini tampilan Excel ya. Gitu. Jadi kalian bisa pakai if, kalian bisa rubah formatnya ke date, misalnya kayak gitu. Saya load dulu. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Ketika kita butuh database baru lagi, ya sudah, kita tinggal get data lagi di sini. Kayak gitu. Tinggal pilih lagi servernya mau kemana, butuh username sama password atau tidak, kayak gitu. Jadi nanti di data source-nya kita di sini, itu muncul dari beberapa database. Kalau misalnya file Excel, ya berarti di sini nanti ada source yang dari file Excel, kayak gitu. Tapi dalam bentuk table, kembali lagi ditampilinnya sama dia. Nah, ini adalah proses karena tadi saya pakainya import ya. Jadi dia bikin dulu nih modelnya, datanya sama dia ditarik dulu, terus disimpan ke dalam project-nya ini. Nah, untuk proses ini tergantung sama jumlah data yang kalian tarik ya. Karena kan kalian download dulu tuh. Jadi kalau misalnya 1 juta data yang kalian tarik, ya berarti dia akan download 1 juta data ke sini nih. Nah, karena di saya contohnya cuma 17 row, ya dia akan narik 17 row aja. Kayak gitu. Dan jadi plus minusnya di situ ya. Ketika kalian pakai import, berarti di awal bakal berat dulu tuh. Narik dulu sejumlah data yang ada di data warehouse-nya. Kayak gitu. Nah, ketika sudah selesai, dia muncul di sini nih. Karena tadi kita ambil table sales doang, nah di sini dia muncul table sales-nya nih, dengan field-nya, dan tipe datanya dia udah kasih tahu. Yang date sudah dikasih tahu, kalau yang angka dia langsung kasih simbol summary, quantity, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi mau nambahin nih, misalnya koneksinya, ya udah, kalian masuk lagi ke sini. Tinggal get data lagi, mau dari mana nih data yang barunya? Apakah dari Excel, atau dari CSV mungkin, atau dari web untuk API, atau oh ternyata nggak ada pilihannya, ya udah kita browse aja semua bentuk koneksinya, kita pilih nanti di situ. Gitu. Jadi tapi semakin banyak yang kalian akses, otomatis ya pasti berpengaruh dengan performanya si proyek kalian ini ya. Itu pasti berbanding lurus tuh. Semakin banyak data yang diakses, semakin banyak server yang diakses, otomatis networknya harus dipikirin, nanti servernya harus dipikirin gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, nah ini kenapa ini agak berat ya? Karena saya pakai virtual ini di laptop saya. Karena saya nggak ada Windows ya, jadi saya bikin virtual dulu, makanya ini agak berat jadinya dia. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tinggal kalian pilih nih mau koneksi kemana. Kayak gitu. Jadi otomatis tinggal dipilih, nanti dia muncul di sini. Oke, yang terkait multiple koneksi, masih ada yang belum jelas atau enggak? Atau udah jelas semua? Misalnya Pak, dari database yang awal tuh ada perubahan, misalnya ada terjadi perubahan nama atau alter apa yang lain, apakah koneksinya otomatis ikut berubah atau kita harus edit lagi koneksinya? Tergantung perubahannya dari sisi apa. Kalau misalnya perubahannya dari sisi akses, misalnya username sama passwordnya berubah, ya berarti dia harus diedit dulu koneksinya. Kayak gitu. Tapi ketika yang berubah itu struktur tabelnya atau jumlah recordnya, berarti kita tidak perlu rubah koneksinya, tapi di sini kita refresh aja nih. Nanti dia bakal ngecek, ada nggak field yang berubah, ada nggak record yang berubah, kayak gitu. Nanti otomatis dia bakal ngecek ulang, ketika ada yang nambah dia bakal download tambahannya, ketika ada update dia bakal download update-annya, kayak gitu. Itu kalau mekanismenya import ya. Tapi kalau misalnya mekanismenya direct query, otomatis bakal langsung ngebaca, karena kan dia direct query tuh. Kalau import kan kita nyimpen ke project ini nih, makanya kita perlu refresh nih di sini buat ngecek ada nggak perubahan di database itu, kayak gitu. Jadi ini ada tombol refresh nih di sini. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Oke ya, kita lanjut dulu deh. Nah, misalnya tadi datanya sudah masuk nih.
Terus kita mau ngecek datanya benar nggak ya yang kita akses itu benar-benar dari data sales gitu. Nah, kita bisa ngecek di sini. Jadi sebenarnya kita bisa ngecek dulu datanya di sini nih. Nah, kita klik data, nanti dia bakal nge-preview data dari table di sales ini. Kayak gitu. Nah, ini berapa lama preview ini bisa berjalan tergantung dari jumlah datanya sama dari spek di mana kalian bikin dashboard-nya ini ya. Nah, di sini kan ada field-fieldnya nih. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi ini adalah table yang kalian tarik nih dari data sales ini. Terus kalian juga bisa tambah kolomnya. Mungkin katakanlah kalian mau bikin kondisi, tapi kalian nggak bikin kondisinya di SQL Server, bisa lupa gitu. Nah, kalian bisa tambah kolom di sini nih. Tambah kolom. Nah, ini rumusnya mirip rumus Excel. Jadi tinggal masukin rumus Excel. Jadi yang udah biasa pakai Excel, seharusnya ini udah familiar. Kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi kita kembali lagi ke desainnya di sini. Nah, kan datanya udah kita ambil tuh ya. Nah, terus sekarang kita mau bikin nih visualisasinya. Misal katakanlah kita kasih nama dulu nih sheet-nya. Misalnya di sini untuk laporan sales gitu misalnya. Nah, kita mau desainnya seperti apa? Ya udah, ini tinggal bagaimana cara kalian berkreasi terhadap data ini. Contoh misalnya katakanlah saya mau bikin filter dulu nih. Nah, ini objek-objeknya ya. Ini mirip grafik-grafik yang mau kalian pakai itu. Misalnya katakanlah saya mau filter tanggalnya. Nah, saya tambahin dulu objek untuk filter tanggalnya ini. Nah, tanggal itu dari field yang mana? Misalnya dari transdate. Ya udah ini kalian drag aja nih. Bisa drag ke sini, ke filternya, atau ke sini langsung. Gitu. Nanti dia bakal ngisi otomatis. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini saya transaksinya hanya satu tanggal, maka dia filternya hanya tanggal yang sama nih. Terus bentuknya juga bisa dirubah. Kalau mau filternya seperti apa? Bentuk list, kayak combo box gitu, atau checklist box. Drop down nih. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti tanggalnya banyak, ini bakal breakdown ke bawah banyak. Atau dalam bentuk relative date. Jadi misalnya ada range-nya. Misalnya bisa between juga ada range-nya nih. Jadi kalian bisa atur. Range-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini bisa digeser. Karena data saya hanya satu tanggal, makanya di sini opsinya nggak ada bisa digeser nih. Karena hanya satu tanggal. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita belum ngoding sama sekali ya. Karena memang di sini tools-nya benar-benar mempermudah kalian. Intinya ada lagi nih. Tools ini akan berguna banget ketika kalian desain data warehouse-nya benar. Kayak gitu. Jadi kembali lagi, data yang dimasukin ke sini adalah yang paling penting sebenarnya. Kalau tools ini hanya untuk mempermudah kalian untuk bikin visualisasi. Kalian nggak perlu ngerti programming, tapi kalian bisa visualisasi. Selama datanya benar. Nah, misal di sini. Ini translate nih. Mungkin katakanlah atasan kalian nggak terbiasa dengan translate. Ya udah ganti aja. Masuk ke field-nya sini. Klik kanan. Terus kita rename aja. Misalnya ini tanggal penjualan gitu. Kita ganti aja nih. Nah, seperti itu. Nah, ini udah tanggal penjualannya. Terus katakanlah, saya mau tampilin itu dalam bentuk, ini Pak, pie chart misalnya kayak gitu. Ya udah, klik aja pie chart-nya. Nanti dia nambahin di sini. Lokasinya nanti tinggal kalian atur mau di mana gitu ya. Nah, terus datanya ini mau apa nih? Kalian bisa drag ke objeknya sini, atau kalian drag-nya ke sini, ke bagian visualization yang ini. Tapi kalian klik dulu ya objeknya. Kalau kalian klik di sini, berarti ini adalah visualization untuk yang filternya. Tapi ketika kalian klik yang di pie chart-nya sini, ini adalah data dari pie chart-nya. Misal, pie chart-nya ini nilainya mau dari sisi penjualannya, nilai amount-nya nih. Berarti totalnya kalian drag ke bagian value. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa tidak terbagi? Karena masih value-nya aja. Nah, sekarang kita bagi. Mau apa nih? Penjualan berdasarkan apa? Katakanlah berdasarkan kota atau berdasarkan toko. Berarti kalian drag tokonya, misalnya katakanlah ke detailnya. Nanti otomatis dia di sini bakal ngebagi. Tuh. Saya besarin dulu deh, biar kelihatan. Nah, tuh. Dia bakal ngebagi sendiri. Nah, tinggal kalian perbaiki tulisannya. Misalnya ini nama toko gitu ya. Klik kanan lagi.
Nah, seperti ini gitu. Terus sisanya berarti ini adalah total penjualan misalnya kayak gitu. Untuk sub totalnya. Nah, seperti itu. Nah, dia langsung ngasih tahu nih persentasenya. Bisa besarin lagi ya. Ini saya tutup dulu biar lebih besar. Nah, gitu. Tuh. Dia udah ngasih tahu yang mana yang toko Surabaya, mana yang toko Bandung beserta nilainya. Tuh. Beserta persentasenya. Terus misalnya mau diganti warnanya apa bisa nggak? Bisa. Karena ini udah benar-benar mirip sama Excel ya. Jadi maksudnya secara garis besar mirip dengan Excel. Ganti warnanya misalnya atau ganti judulnya nih. Total penjualan berdasarkan misalnya kayak gitu. Tinggal masuk ke bagian sini propertinya nih. Nah, di sini nanti tinggal ganti title-nya misalnya kayak gitu. Nah, judulnya di sini kan udah ada defaultnya total penjualan by diganti menjadi berdasarkan misalnya. Nah, kayak gitu. Total penjualan berdasarkan nama toko. Nah, terus misalnya grafiknya saya nggak suka warna biru, Pak. Misalnya kalian mau ganti gitu. Ya udah, tinggal ganti aja masuk ke data color di sini. Misalnya Surabaya mau diganti jadi warna apa nih? Misalnya warna yang ini. Ya udah, tinggal diganti aja tuh. Terus Bandung. Kalau misalnya banyak ya tinggal kalian sesuaikan aja dengan jumlah banyaknya datanya. Nah, ini udah berubah nih kayak gitu. Terus saya mau di sini ada angkanya, ya udah tinggal ditambahin apa nih? Labelnya udah ada kan di sini. Terus misalnya pas saya nggak mau tulisan ini ada. Ya udah legendnya tinggal dibuang. Mirip banget sama Excel kan ya, Excel kan ada legend juga tuh. Informasi yang tooltipnya itu. Kayak gitu. Nah ini tooltipnya mau dikasih nggak? Jadi kalau kita highlight, dia nggak ngasih info nih. Kalau tadi kan dia ngasih info. Di sini tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari web, tinggal diarahkan aja berapa sih sebenarnya nilainya, detailnya. Nah di situ dia ngasih tahu. Nah, legendnya saya aktifin lagi. Oke, sampai sini dulu. Menurut kalian susah atau gampang? Model kayak Selama nggak pivot ada gitu ya, Pak. codingan gampang, Pak. Kalau dari penjelasan Bapak mah terkesannya gampang. Nggak tahu nanti pelaksanaannya. Gampang kayaknya Pak yang udah biasa Iya, main Pak. Excel mah. Selama Ya, jadi sebenarnya secara bikin visualisasinya, ini relatif mudah. Yang susah itu adalah gini sebenarnya, menganalisa data apa yang mau dimasukkan ke dalam visualisasi ini sebenarnya. Makanya saya bilang tadi tuh di awal, visualisasi ini bakal bagus banget jadinya ketika kalian membangun data warehouse-nya itu bagus. Jadi sumber datanya itu bagus gitu. Jadi ketika datanya sudah valid, datanya sudah rapi, otomatis visualisasinya jadi lebih mudah. Karena kalian tidak perlu modifikasi datanya lagi di sini. Jadi cuma fokus benar-benar gimana cara nampilin itu supaya lebih enak dibaca. Kayak gitu. Oke, ini saya lanjutin lagi ya. Jadi supaya kalian lihat nih. Kalau misalnya kalian lakukan secara programming itu bakal lebih banyak makan waktu. Ketika kalian pakai ini akan jadi lebih cepat. Misalnya ini saya bikin grafik baru nih. Ini saya kecilin dulu. Saya taruh di situ ya. Saya taruh di sini deh. Nah, saya mau bikin grafik lagi misalnya. Katakanlah saya mau bikin bar chart. Misalnya kayak gitu. Saya pakai yang mana nih? Nah, pakai ini deh. Misalnya. Itu ya. Nah, oke. Datanya misalnya katakanlah saya mau ngeliat nih produk berdasarkan kuantitinya. Jadi produk itu terjual berapa banyak gitu ya. Nah, berarti secara value diisi apa nih? Tadi kan saya bilang tuh saya mau nampilin produk berdasarkan kuantiti. Berarti field apa yang harus saya ambil dari sini? Bagaimana, Pak? Misalnya saya mau bikin tampilan, ini kan saya sudah tampilkan penjualan berdasarkan nama toko nih. Nah, di sini saya mau tampilkan penjualan berdasarkan kuantiti produknya. Berarti apa aja yang harus saya ambil dari data sales ini? Kuantitinya sama nama produknya, Pak. Kuantiti sama nama produk. Oke. Kuantiti saya taruh di mana? Di axis, legend, value, atau di mana? Di values, Pak. Di values ya. Berarti ini saya drag nih ke sini.
Nah, kan masih muncul gabungan kan, karena kita belum pecah kuantitinya berdasarkan apa gitu kan ya. Nah, berarti satu lagi apa tadi? Produk ya. Nah, produknya taruh di mana? Legend, Pak. Coba kita taruh di legend, jadinya kayak gimana? Aksis, Pak. Nah, jadi numpuk ya, berarti harusnya dia ditaruh di Aksis aksis, ya. supaya dia pecah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau masalah warna ya udah tinggal disesuaikan lagi kayak tadi. Misalnya saya mau warnanya saya samain deh dengan yang sebelahnya. Ya udah tinggal saya pilih lagi di sini. Misalnya saya mau samain ini deh, yang merah gitu misalnya. Nah, kayak gitu kan ya. Misalnya terus apa keterangannya kita ganti nih, misalnya katakanlah ini berarti nama produk. Berarti ini kita ganti ke Indonesia ya, berarti quantity gitu misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rapiin dulu deh. Ini ya, biar nggak tabrakan ya. Nah, saya taruh di sini deh sebelahnya. Ini sejajar nggak nih? Nah, kayak gitu deh. Tarik lagi. Nah, ini kan quantity berdasarkan nama produk. Berarti tadi title-nya kita ganti ya. Berarti di sini title. By-nya kita ganti jadi berdasarkan. Oke. Nah, di sini kan angkanya sebenarnya udah kelihatan dari yang sebelah kiri sini ya. Nah, cuma kita bisa perjelas lagi nih. Tinggal kita klik lagi di sini. Berarti kita masuk ke propertinya lagi. Data labelnya kita aktifin. Nah, tuh. Jadi kita tahu sebenarnya angkanya berapa sih gitu loh. Nah, terus informasi quantity sama nama produknya perlu nggak? Misalnya, Pak, saya nggak perlu deh. Ini udah jelas nih quantity. Berarti aksesnya dihilangin atau Y-nya dihilangin. Kayak gitu. Nah, jadi ini tergantung ya. Ini masing-masing enaknya ngelihatnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi ini tinggal kalian atur aja secara propertinya maunya seperti apa. Nah, enaknya di sini, contoh nih, di sebelah kiri sini ini adalah total penjualan ya dari semua kuantiti yang di sebelah kanan, benar kan ya? Ya, Pak. Nah, misalnya saya mau tahu toko Surabaya itu jualannya berapa sih? Nah, enaknya adalah kalau kalian pakai programming kan berarti kalian filter tuh, select dari kuantiti ini yang tokonya adalah si Surabaya, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau kalian pakai BI reporting tool seperti ini, tinggal kalian klik nih di sini nih. Saya klik. Tuh. Dia bakal nge-refresh sendiri data yang terkait informasi yang saya klik di sini. Jadi otomatis kalian tahu, oh ternyata si Surabaya ini jualan kopi itu 22. Kayak gitu. Jadi kita udah tahu tuh. Jadi atasan kalian nggak perlu nanya lagi, ini gimana nih? Saya mau lihat data Bandung dong. Ya udah tinggal diklik balik aja di sini. Bandungnya diklik tuh. Berarti Bandung hanya jualan kopi sama kecap. Dia nggak jualan mie, telur, sama gula. Di tanggal segini nih. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Dari yang sekilas kalian lihat nih. Susah atau enggak? Nggak susah sih, Pak. Yang susahnya itu kata Bapak, bikin database. Ya, jadi tools ini benar-benar mempermudah pekerjaan kalian sebenarnya. Jadi yang harusnya kalian ini selesaikan dalam bentuk programming, bikin filter, ketika ini diklik dia filter data yang di sebelah sini gitu kan ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh tools-nya nih. Hanya saja ya itu tadi, tantangannya adalah bagaimana cara kalian membangun si apa namanya? Si data warehouse-nya Data ini warehouse. gitu. Jadi dia beratnya justru di situ. Makanya kenapa dari awal-awal kita bahas itu data warehouse itu memegang peranan 70% untuk setiap kita mau bikin BI karena memang beratnya di situ. Tuh.
Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian atur aja tuh mau bentuk grafiknya seperti apa, segala macam gitu. Kita buka lagi di sebelah sini. Nah, ini adalah template-template bawaannya dia. Nah, terus misalnya, Pak, saya mau bentuk yang beda dong. Misalnya katakanlah bentuk map atau bentuk apa, ya udah tinggal disesuaikan. Misalnya kalau bentuk map berarti kan dia butuh informasi longitude sama latitude-nya si kota gitu ya. Kan itu jadi kebutuhan utama tuh, long lat-nya gitu. Terus misalnya saya mau bentuknya bertingkat, ya udah tinggal kalian cari di sini nih. Jadi sebenarnya kalian bisa download tambahan, grafik tambahan. Mungkin katakanlah grafik di sini kayaknya nggak ada deh yang sesuai kebutuhan saya. Ya udah tinggal klik get more visual, nanti dia bakal buka apa namanya tuh library-nya online gitu ya. Nanti kalian bisa download. Saya coba buka deh. Nggak tahu seberapa lama. Nah, ini bergantung sama internet sama speknya di komputer kita ya masing-masing. Jadi ini ada default grafik yang sering dipakai secara tidak langsung gitu ya. Tapi ketika ada kebutuhan spesifik, kita bisa download dari marketnya si Power BI ini. Kayak gitu. Oke, sambil nunggu ini kebuka, kalau ada yang mau ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, kebuka. Nah, ini dia masih loading ya. Memang masih berat. Nah, ini dia udah buka nih pop-up-nya. Nah, jadi kita bisa banyak nih pilihannya nanti di sini. Nah, ini. Kalian mau grafik yang model apa nih? Yang tinggal kalian cari di sini nih. Misalnya bentuk yang ini, apa kayak workload gitu. Terus misalnya bentuk apa nih, misalnya yang kayak misalnya speedometer, nih, seperti ini. Atau bentuk KPI. Nah, ini tinggal kalian pilih aja nih. Misalnya bentuk map. Nah, map-nya mau seperti apa? Yang seperti map peta atau map yang ini ada apa namanya heat map atau apa, ini tinggal dicari aja. Nah, gitu. Jadi banyak pilihannya di sini nih. Misalnya advanced analytics juga boleh, data visualization tinggal dicari sesuai dengan keperluannya masing-masing. Tuh. Dan Pak, ini mau tanya, Pak. Ya, gimana Arya? Ini kan lihat datanya lewat aplikasi ya, Pak. Tapi kalau yang lewat web kata Bapak itu kayak gimana? Nah, nanti kita harus publish dulu. Atau nanti kita loginnya, ini kan tadi saya login dari desktop ya, nanti kita login pakai web. Dengan akun yang sama ya, tapi ya. Kalau yang Nanti habis ini kita itu gimana, Pak? Ya, gimana Dewi? Kalau yang lewat cloud base bisa, Pak? Lewat apa? Code base? Cloud. Oh, lewat cloud? Iya, Pak. Kalau yang lewat code berarti nanti kita loginnya via webnya Power BI. Nah, kalau di cloud itu kita hanya mengandalkan internet dan yaitu internetnya kita gitu, dan akunnya kita aja. Jadi bebannya di browser sama di cloud-nya si Power BI. Nanti abis ini kita coba login ke webnya. Ini kita coba di desktop dulu ya. Nah, itu ada plus minusnya ya. Jadi ketika kalian pakai desktop ini kan kalian nggak butuh internet tuh, selama kalian servernya masih di lokasi yang sama, satu LAN gitu ya, dan kalian nggak download visual seperti ini. Tapi kekurangannya adalah bebannya jadi ada di laptop kalian. Laptop di mana kalian mendesain laporan ini. Tapi ketika di cloud, di online, bebannya pindah tuh ke servernya Power BI, tapi kekurangannya adalah kalian butuh internet terus di situ. Jadi normal ya ketika memang kita lempar ke cloud ya berarti internetnya jadi butuh lebih banyak gitu ya. Kayak misalnya ini tadi ya, ini kan banyak nih. Udah kalau misalnya butuh tinggal di add aja nih, tinggal klik aja add di sini. Nanti dia nambah. Misalnya katakanlah saya mau ambil yang donut chart deh, ada nggak di sini nih. Nah, misalnya seperti ini, tinggal dicari aja. Misalnya saya mau ini, udah saya klik add nih. Nanti di sini kita login yang webnya. Nah, sudah, nanti dia ditambahin di sini. Dia download.
Nah, ini kembali lagi ya, karena spek virtualnya saya kecil, jadi mungkin akan sering seperti ini. Tapi harusnya kalau di kalian ketika itu udah base-nya Windows, kan kalian nggak perlu bikin virtual tuh, harusnya lebih cepat. Ini karena saya pakai MacBook, jadi saya bikin virtual dulu, baru saya bisa jalanin di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti ketika di-add, dia bakal muncul tambahan di sini. Oke, sambil nunggu ini ya, saya coba login untuk yang webnya deh. Saat ini, nah ini saya logout dulu deh. Ini akun saya coba login ulang. Nah, jadi tinggal diketik aja Power BI gitu ya, nanti dia pasti ngasih linknya. Nah, ini tinggal sign in, kalau yang belum berarti sign up dulu ya. Daftar dulu dengan email. Nah, ini ada try free, berarti daftar dulu di sini. Kalau sudah punya ya tinggal sign in. Nah, saya login pakai akun saya nih. Nah, ini kalau pakai versi webnya. Begitu. Nah, ini adalah akun saya. Itu. Jadi kalian bisa desain di sini nih. Ini kan udah ada yang udah ada yang saya buat nih. Contoh saya buat di desktop dulu, ternyata aduh, saya nggak bawa laptop saya yang lama. Ya udah saya login ke cloud saya ngedit dari cloud-nya. Jadi di sini ada workspace-nya nih. Saya bisa ngedit apa aja yang sudah saya kerjakan di sini. Itu. Jadi tinggal, nah ini workspace saya ada report ini, saya buka nih reportnya misalnya. Saya mau edit, nah tinggal edit aja di sini. Atau saya bikin baru, di sini ada file, tinggal pilih aja gitu. Tinggal diedit, misalnya saya mau ngedit laporan saya, ya udah saya edit online aja nih. Tuh, datanya sama nih. Dengan yang kalian buat di lokal tadi. Gitu. Mekanismenya sama, chart-nya sama, cuma bedanya ini kalian lakukan di cloud-nya, di online-nya, kayak gitu. Oke, coba kita lihat yang tadi sudah selesai belum nih. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ketika sudah ada yang kalian import, nanti dia muncul di sini pilihannya nih. Nah, ini tadi yang saya tambahin tuh. Tanya deh, saya coba tambahin itu ya. Di sini deh, di bawahnya. Saya kecilin dulu. Nah, saya tambahin ini, gitu ya. Nah, datanya data apa nih yang mau tampil di situ? Udah, tinggal kita buka lagi field-nya. Nah, ini ya, sorry, ini crash tuh tadi tuh. Mungkin memorinya penuh, saya coba buka lagi dulu deh. Nah, ini ya, karena spek virtual saya kecil nih, cuma 2,5 gitu ya. Saya coba buka lagi. Nah, itu kekurangannya kalau kita di desktop ya, ketika bebannya besar, kadang dia suka crash seperti itu. Saya buka ulang dulu. Jadi plus minus nih, ketika laptopnya kuat, saran saya sih mending desainnya di lokal. Karena kan kalian nggak butuh internet. Tapi ketika memang mungkin, aduh Pak, laptop saya speknya kecil, ya udah, kalian bikinnya di cloud-nya aja. Gitu. Ini lagi nunggu proses di up. Nah ini, karena speknya virtualnya kecil. Ya. Nah ini yang tadi versi cloud-nya. Jadi di sini, nah ini tadi yang saya bilang ya. Jadi ketika kalian sudah bikin nih, terus kalian mau share. Nah ini ada share. Kalian mau share ke siapa? Laporan kalian itu. Nah ini kalau untuk versi gratis kalian nggak bisa share ke orang lain. Jadi ini hanya untuk kalian sendiri, untuk kalian preview sendiri. Jadi ketika ada orang yang mau akses, ya harus kalian kasih username dan password kalian. Intinya kayak gitu. Nah ini workspace kalian mau share ke orang, misalnya kayak gitu kan. Tinggal di itu aja nih, ada navigasi-navigasinya. Nih, share. Misalnya saya mau bikin report ini, terus saya mau share ke orang. Saya share. Nah, dia nanya nih, harus diupdate ke versi Pro-nya. Karena memang gratisnya untuk personal, bukan untuk di-share. Itu. Nah, ini udah terbuka belum yang di lokalnya. Nanti kita coba publish. Nah, tadi kan kita udah bikin di lokal tuh ya. Nah, sekarang gimana caranya yang kita bikin di lokal ini? Wah, tadi
Sudah kuas ya, kita cek dulu. Ada nggak versi recovery-nya? Harusnya sih masih ada. Ya, nah ini yang udah kita buat tadi nih. Nah, dia masih ada ya. Karena kan tadi kita belum simpen tuh ya. Nah, kita buka lagi. Nah, dia ngecek lagi datanya ya, karena tadi sempat crash dan belum kita simpan modelnya. Habis ini kita simpan dulu deh, biar nanti ketika sudah misalnya crash di tengah jalan, kita sudah ada filenya. Oke, sambil nunggu kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Nah, dia bakal ngecek lagi datanya, otomatis dia langsung tampilin lagi nih. Nah, seperti yang tadi. Oke, ini kan udah ya. Kita simpan dulu deh. Nah, simpan misalnya di sini. S, kita simpan dulu. Misalnya katakanlah latihan gitu ya. Laporan sales. Nah, ini ya. Kita simpan dulu, biar nggak hilang. Nah, ketika udah disimpan di situ ya, ini kita ganti deh biar sama ya dengan nama filenya. Nah, itu aja. Ini ya. Oke, laporan sales tadi. Nah, gitu. Nah, misalnya katakanlah laporannya udah nih, kita hanya buat laporan seperti ini gitu. Atau mungkin kita kasih judul, ini laporan apa? Udah bikin text box di sini, kita ketik. Misalnya laporan penjualan produk. Misalnya di sini buat judulnya ya. Yang kalian buat, kalian taruh di tengah misalnya kayak gitu. Nah, ini kalian taruh di atas, misalnya kayak gitu, taruh di sini. Nah, ini agak susah nih gerakinnya, karena saya pakai touchpad ya. Nah, ini ya. Saya taruh di atas judulnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi biar ada judulnya tuh, misalnya laporan penjualan produk. Nah, kita simpan lagi. Nah, habis itu misalnya kita udah selesai bikin laporannya mau kita publish ke web, biar orang bisa lihat dari aplikasi maupun dari websitenya. Gitu. Ya udah, tinggal kita klik di sini nih, publish. Nah, publish-nya kemana? Nah, ini nempel ke akun cloud-nya kita nih. Nanti dia masuk ke sini. Nih, workspace. Di sini dia masuknya nanti. Oke, kita balik lagi dulu deh. Nah, kita klik select. Nah, ini dia lagi publish ke online nih, ke cloud-nya si Power BI. Nah, sudah sukses, berarti di sini sudah oke. Tinggal kita refresh dari yang webnya. Coba muncul nggak dia di sini. Ini kan akunnya sama ya. Nah, tuh muncul. Ini datanya yang tadi lokal. Kita dorong juga. Terus ini ada laporannya yang udah kita buat tadi tuh. Kita cek dulu di sini. Nah, itu yang tadi sudah kita buat nih dashboardnya. Jadi kita sudah bisa lihat via webnya juga. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu deh.
Ada yang mau tanya dulu nggak? Enggak, sepertinya enggak ada, Pak. Lanjut, Pak, Masih lanjut. jelas ya? Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Nah, ini kan logikanya datanya tadi di lokal tuh. Bagaimana caranya ketika ada perubahan di lokal, di webnya juga berubah? Menurut kalian seperti apa? Bagaimana caranya? Upload ulang, Pak. Oke, ada yang bilang upload ulang. Kita simpan dulu jawabannya. Yang lain ada jawaban berbeda dari temannya? Selain upload ulang juga bisa. Tapi nanti kita jabarin plus minusnya seperti apa. Ada jawaban lain? Nah, itu gimana? Yang lain ada jawaban Aplikasinya berbeda? nggak auto sync kalau ada koneksi internet kan, Pak? Auto sync tergantung sama konfigurasi kalian. Kan tadi di awal ada tuh ya, di slide yang waktu saya masih ngejelasin apa aja hal-hal yang harus diperhatikan tuh. Iya, Pak. Oke, tadi kan temennya ada yang bilang ada yang di upload ulang, terus ada yang singgung auto sync, terus ada lagi nggak jawaban lain? Oke, nanti kita bahas itu koneksi seperti apa. Saya mau tunjukin dulu, ini kan tadi dari web ya. Nah, sekarang saya coba tampilin kalau misalnya saya ngakses ini dari mobile-nya saya. Oke, saya coba mirror dulu dari handphone saya dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah enak banget nih untuk kalian ketika bikin laporan, BI segala macam gitu ya. Nah, ini saya coba mirror dulu, biar kalian bisa lihat dari sisi mobile-nya. Mana ya aplikasi Power BI-nya? Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi, nah ini kalian login dengan akun yang sama ya di sini. Kalian bisa lihat tuh tadi apa aja yang sudah dibuat di situ. Nah, ini tadi. Ini kan tadi ada laporan sales ya. Nah, di sini udah kelihatan nih. Tinggal kalian buka aja. Dia press di sini. Nah, oke, jaringannya. Wah, saya connect ulang dulu deh screen mirror-nya. Ya, jadi saya coba lagi Power BI-nya. Nah, ini. Oke, ini koneksinya ya agak berat. Oke, kita sambil tunggu deh. Nah, ini ada, saya pindah koneksi dulu deh. Saya coba refresh lagi. Jaringannya harusnya lebih bagus. Ini semuanya udah kelihatan ya, karena tadi saya sempat pindah koneksi tuh. Udah kelihatan semua belum sharing screen-nya? Sudah, Pak, sudah.
Udah ya. Nah, coba connect, harusnya ini lebih lancar. Saya buka dulu Power BI-nya. Nah, ini ya. Tadi kan ada report baru tuh yang laporan sales ya. Nah, saya buka. Nah, ini. Jadi benar-benar ini adalah laporan yang kalian buat tadi tuh. Nih, tuh. Jadi kalian sudah bisa lihat laporannya via handphone. Kalau misalnya kalian share ke manajemen gitu kan, tinggal dia punya akunnya apa, kalian share ke akunnya dia udah bisa tuh lihat handphone dari handphonenya. Gitu. Terus ini kan masih laporan ya. Terus kalau mau dibikin model dashboard misalnya yang bisa di-searching datanya gitu ya. Nah, kalian tinggal masuk ke sini berarti dari webnya. Di sini ada pilihan nih. Pintu visual di sini. Nah, misalnya mau dashboard apa? Misalnya katakanlah dashboard sales gitu. Tipin. Yang ini juga, misalnya 2 grafik ini mau dijadiin satu dashboard gitu ya. Bikin lagi. Nah, masuk ke dashboardnya, kalian bisa cek di sini. Nah, ini adalah dashboardnya ya, secara webnya. Saya masuk lagi ke webnya, ke mobile-nya. Saya masuk lagi, cek, ada nggak di sini dashboard-nya ya. Kita refresh dulu. Nah, ini belum refresh nih. Kita refresh dulu. Nah, udah ada ya dashboard sales-nya, kita klik lagi. Nah, modelnya jadi seperti ini nih, kalau dashboard. Kalau tadi kan laporan tuh ya, karena dia mengikuti bentuk aslinya, kalau dashboard dia bisa atas ke bawah nih. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau lihat detail, misalnya berdasarkan toko, tinggal diklik aja. Nah, seperti ini. Jadi kalian tahu tuh detailnya, oh, secara Surabaya sama Bandung tuh seperti ini perbandingannya. Tinggal di back lagi, kayak gitu. Nah, enaknya lagi di sini, datanya kan sudah kalian buat ya tadi ya. Nah, si Power BI-nya ini ngasih insight. Jadi misalnya kalian mau tanya apa dari data kalian, tinggal klik aja di sini. Dia ngasih suggestion. Jadi ini yang bisa kita tanyain ke dia. Contoh, kita mau ngitung berapa sih jumlah sales-nya. Maksudnya jumlah transaksinya, tinggal diklik di sini misalnya account sales. Nah, dia bilang ada 17 transaksi di situ dari datanya kalian gitu. Jadi dia bisa ngasih jawaban. Nih tinggal dipilih lagi, misalnya katakanlah mau apa ini misalnya total quantity berdasarkan toko, tinggal diklik lagi di sini. Nah, tuh dia ngasih tahu, langsung ngasih jawabannya dia. Toko ini kuantitinya berapa, toko Bandung kuantitinya berapa. Ini kan yang suggestion ya, misalnya katakanlah kalian mau nanya sendiri nih. Misalnya katakanlah sales by store misalnya. Tuh, dia juga bisa. Jadi kalian bisa nanya sendiri itu. Atau quantity by sales gitu. Nah, kayak gitu. Atau quantity toko Bandung. Udah tinggal diklik aja di sini. Tuh. Dia ngasih tahu. Jadi Bandung itu jualannya 40. Nah, jadi ini udah fiturnya udah disiapin banget sama si Power BI-nya. Gitu. Oke, habis ini nanti kita masuk ke yang tadi, gimana metode sinkronnya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya kembalikan lagi ke laporan ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana? Ada yang masih kurang jelas dari sisi visualisasinya, dari sisi sharing dashboard-nya, dari mobile-nya, segala macam? Apa sudah cukup jelas nih dari sisi membuatnya? Karena gampang ya, dari tadi kita nggak ngoding sama sekali tuh. Cuma drag and drop, klik sana, klik sini, tiba-tiba jadi laporannya di webnya, di mobile-nya, gitu.
Gimana? Ada yang masih mau tanya dulu? Cukup, Pak. Tinggal prakteknya. Cukup ya? Oke, nah sekarang kan tadi pertanyaannya pasti kan kalau BI kan datanya kita harus real time, kita harus sering refresh gitu ya. Tadi kan saya sempat tanya, ada teman yang bilang didorong ulang atau diupload ulang gitu ya. Itu juga bisa, tapi kan pertanyaannya ketika kita ngupload ulang, contoh nih, manajemen mau ngelihat data saat ini juga, misalnya katakanlah sekarang jam 10 malam gitu. Nah, apakah kalian harus standby terus? Kan nggak mungkin dong. Otomatis kan kalau kayak gitu berarti cara untuk didorong ulang kurang efektif gitu kan ya. Nah, kalau misalnya itu kurang efektif, berarti kan kita harus pikirkan lagi gimana caranya datanya ini refresh gitu kan ya. Nah, masing-masing platform, tadi kan ada Power BI, ada ClickView, ada Tableau, segala macam, biasanya dilengkapi dengan fitur gateway. Istilahnya ini gateway ini adalah mekanisme untuk nge-refresh data yang ada di dashboardnya dia dengan data yang ada di lokal. Berarti kan syaratnya adalah lokal kita tadi harus terkoneksi dengan internet. Nah, lokalnya di sini adalah database-nya berarti. Karena nanti gateway-nya itu biasanya dihubungkan dengan database yang mana tuh yang mau diakses sama dia. Bukan lokal PC kita ya, tapi lokal servernya. Berarti adalah lokal dari si SQL servernya tuh. Dipasangin gateway. Kayak gitu. Jadi kalau di Power BI itu ada istilahnya Power BI Gateway di sini. Nah ini Power BI Gateway. Jadi kalian download dulu, terus kalian konfigur dulu di server yang mana kalau mau kalian install gitu kan. Nanti gateway inilah yang bakal mendorong datanya secara kontinu. Kalian diatur schedule gateway-nya itu misalnya jalan setiap 10 menit sekali atau setiap sejam sekali, itu ada settingannya. Gitu. Jadi kalian download, kalian install di server yang sebagai gateway-nya, server itu disetting koneksi ke database-nya, otomatis dia bakal tahu akun mana yang dipasangi gateway itu akan ngedorong ke akun yang di dashboard-nya juga. Nah, dari dashboard-nya settingnya seperti apa? Di sini kan tadi ada data source ya. Nah, di sini, di workspace, ada data nih. Dia kan ngasih tuh, ini adalah dashboard-nya, ini report-nya, dan ini datanya nih. Nah, datanya ini bisa disetting. Kalian klik di sini. Itu. Jadi ada settingnya di sini. Kita coba masuk ke settingnya. Nah, di sini ada gateway connection nih. Nah, di set nih, gateway-nya dihidupin, misalnya. Nah, di sini karena saya belum install gateway-nya, jadi dia masih mati ini gateway-nya. Kalau ini diinstal, nanti dia bakal cari gateway yang nempel di akun saya ini ada atau enggak. Kayak gitu. Jadi nanti kita setting di sini nih. Kredensialnya apa? Berarti kredensialnya adalah akses yang dipakai untuk masuk ke SQL servernya tuh. Di setting di sini. Gitu. Jadi di setting gateway-nya. Jadi nanti gateway ini yang bakal bertugas untuk nge-refresh data yang ada di web untuk dicocokkan dengan data yang ada di lokal. Kayak gitu. Jadi diinstal, dihidupin gateway-nya, diatur schedule refresh-nya. Tuh. Apakah harian atau jam. Terus ketika ada refresh-nya gagal, kalian mau notif kemana? Contoh misalnya katakanlah internet di server SQL servernya mati. Nah, emailnya ke siapa nih? Nanti si gateway-nya bakal ngecek. Oh, internet servernya mati. Nggak berhasil nih nge-refresh-nya. Kasih tahu si A. Berarti kasih tahu emailnya si A di sini. Kayak gitu. Nah, jadi itu mekanismenya tuh. Biasanya dipasang gateway di servernya. Hampir semua metodenya seperti itu. Jadi ada gateway untuk menghubungkan antara si cloud-nya dengan lokal database-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini fitur-fiturnya secara standar untuk yang versi gratisnya. Secara fitur sebenarnya standar apa yang versi gratis dengan yang versi full sama. Bedanya adalah cuma yang full bisa sharing, yang gratisnya tidak bisa sharing ke orang lain. Kayak gitu. Jadi kalian harus login ke akun kalian sendiri untuk nge-view report sendiri. Tapi kalau kalian punya akun yang versi berbayar, kalian bisa share report yang sudah kalian buat ini ke orang lain dengan klik tombol share di sini.
Nah, dia nih mau share ke kemana nih, gitu. Ke atasan, ke manajer kalian, seperti itu. Nah, di sini juga ada refresh-nya kapan nih. Jadi ketika nanti gateway-nya sudah di-setting, kalian tahu dia di refresh-nya itu terakhir kapan. Terus naik refresh-nya ada nggak? Nah, karena tadi ada schedule kan ya, ketika kita sudah setting gateway-nya, ini akan otomatis keisi nih, kapan dia nge-refresh untuk berikutnya. Kayak gitu. Nah, ini udah tampilan-tampilannya nih. Oke. Materi kita hari ini udah semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Sambil kita masih ada waktu. Sambil nanti saya absen dulu paling. Ya, sambil saya absen deh. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan ya. Nah, saya stop dulu berarti. Recordingnya saya matiin dulu.